Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mas geng, mas guys, berjumpa lagi dengan channel Denny AR ya mas geng. Hari ini hari Kamis tanggal 26 Februari 2026. Kita berjumpa lagi mas geng. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit kolam retensi Sri Wulan dan juga area disposal di Sayung Kabupaten Demak ya mas geng. Nah, di bawah kita ini adalah hamparan lumpur dari hasil pengerukan sedimentasi di kolam retensi Terboyo dan dibuang ke area disposal ini. Dan jauh di depan sana itu juga terlihat kolam retensi Sri Wulan seluas 28 hektar yang nantinya menampung air dari sekitaran Jalan Pantura Sayung, mulai jembatan Sayung yang mengarah ke Morosari sampai atau hingga jembatan Sungai Bebon yang kemarin sempat meluap itu ya mas geng. Nanti drainase di sekitaran Jalan Pantura tersebut akan terhubung dengan sistem pengendalian banjir Tanggul Laut Tol Semarang Demak. Kolam retensi Sri Wulan nanti mampu menampung air sebesar 1,6 juta meter kubik air. Nanti kolam retensinya itu memiliki kedalaman kurang lebih 4 atau 5 meteran mas geng. Nanti akan dikeruk atau disedot sedimentasinya dan dibuang ke area disposal yang berada di sebelahnya. Nah, area disposal ini memiliki luas kurang lebih 200 hektar ya mas geng. Area disposal yang sebelah timur ini, dan juga ada area disposal yang di sebelah barat. Luasnya kurang lebih mendekati 100 hektar mungkin mas geng. Nah, area disposal ini itu berfungsi untuk menampung sedimentasi dari hasil pengerukan dua kolam retensi, yaitu kolam retensi Terboyo seluas 189 hektar dan kolam retensi Sri Wulan 28 hektar. Nanti pengerukan lumpur, partikel tanah, kerikil, serta sedimentasi lainnya akan ditampung di area disposal ini yang luasnya kurang lebih 200 hektar lebih. Nah, adanya area disposal ini memberikan keuntungan ya mas geng. Yang pertama itu mampu menstabilkan tekanan dari luar tanggul laut. Nah, di luar tanggul laut itu kan berupa perairan semuanya ya mas geng, dan itu memiliki tekanan yang sangat-sangat besar yang bisa mendorong atau tekanannya itu mendorong atau mengarah ke dalam. Nah, di dalam tanggul lautnya itu ada area disposal yang dipenuhi dengan lumpur atau tanah hasil pengerukan kolam retensi. Jadi tekanan yang berasal dari luar itu bisa distabilkan dari dalam ya mas geng. Nah, kita ini sedang berada di atas rest area. Rest areanya sudah tertutupi dengan timbunan halus semuanya. Ini mengarah ke sebelah timur. Nah, area disposal yang kita bahas itu nantinya bisa digunakan untuk lahan hutan mangrove atau penanaman vegetasi pesisir. Bisa ditanami dengan berbagai macam pohon yang mampu beradaptasi dengan pesisir ya mas geng, seperti pohon mangrove dan juga pohon cemara. Kan ada pohon cemara yang hidupnya itu di sekitaran pantai itu ya mas geng. Nah, sejenis pohon-pohon tersebut
Nah, ini kita mengarah ke sebelah timur. Mohon maaf untuk videonya ini gelap ya, karena ini masih pagi dan cuacanya mendung, sedikit berkabut. Nah, itu kan terlihat di sebelah kanan tanggul laut atau di sebelah luar itu perairannya sedikit keruh Mas geng, karena ini musim hujan. Jadi ombaknya cukup besar. Nanti untuk ketinggian tanggul laut Tol Semarang Demak sekitaran 5,5 meter sampai 9 meter, dan ketebalan keseluruhan timbunannya itu bisa mencapai 12 meter ya Mas geng dari dasar air, menyesuaikan dengan lokasinya tentunya Mas geng. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 bagian perairan yang berbeda warnanya, sebelah kanan dan sebelah kiri bagian atas serta sebelah kiri bagian bawah. Itu warna airnya semuanya berbeda Mas geng. Ada air laut dan juga air yang sudah tawar karena sudah terbendung dengan tanggul laut Tol Semarang Demak, dan juga perairan yang berada di area disposal. Nah, itu adalah muara Sungai Sayong atau Sungai Morosari, bisa disebut begitu Mas geng. Nanti di area ini akan dibangun jembatan Sungai Sayong yang menghubungkan Tol Laut Semarang Demak di sisi Morosari dengan atau menuju ke area rest area atau Sri Wulan. Seperti inilah perkembangannya Mas geng. Untuk progres utamanya itu adalah proses penimbunan, karena proses penimbunan ini adalah proses yang memerlukan waktu yang menurut saya sangat lama, karena volume timbunannya itu sangat-sangat besar ya, bisa 2-3 kali volume timbunan pada proyek jalan tol pada umumnya yang upgrade atau di darat. Nah, ini karena di laut jadi timbunan materialnya itu bisa 2-3 kali volume timbunan jalan tol di darat. Kita akan maju lagi Mas geng, melihat area disposal dan area untuk warga yang sudah terpisah atau terlindungi dari air laut, atau airnya itu sudah bisa dikendalikan ya Mas geng. Nah, area disposal seluas kurang lebih 200 hektar yang berada di depan sana Mas geng, yang berada di depan sebelah atas itu dulunya adalah area tambak para warga yang sudah dibeli oleh pihak proyek tol tanggul laut Tol Semarang Demak, dan saat ini digunakan untuk area disposal. Sedangkan yang sebelah kiri di bagian bawah atau bawah sebelah kiri itu airnya kan sedikit berwarna hijau atau bening. Itu adalah area yang diperuntukkan untuk warga. Areanya atau airnya itu sudah terpisah dengan air laut, dan airnya sudah berubah menjadi air tawar atau air dari hujan ya Mas geng. Sedangkan yang di sebelah atas itu berupa air bercampur dengan lumpur yang dihasilkan dari pengerukan atau penyedotan sedimentasi kolam retensi Terboyo. Nah, ini kan terlihat seperti bendungan atau tanggul pemisah area warga dan juga area disposal.
Nah, ini ada 3 area ya Mas geng, sebelah kanan bawah dan sebelah kanan atas serta sebelah kiri. Untuk ketinggian area disposal tersebut itu lebih tinggi dari area yang diperuntukkan untuk warga Mas geng. Itu selisihnya kurang lebih sudah 1 meter lebih. Nah, jadi di sebelah kanan kita itu berupa lumpur semua Mas geng. Itu bukan air, itu adalah lumpur. Penyedotan kolam retensi itu kan keluarnya adalah air dan lumpur ya Mas geng, karena berat lumpur itu lebih intinya lumpur lebih berat dari air, maka lumpur akan terendapkan di bawah dan airnya itu mengalir atau dibuang melalui pembuangan di sekitaran muara Sungai Bebon. Oke ya Mas geng, sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar Mas geng. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.